Sangat miris, sangat kurang ajar, sangat membagoikan beberapa ASN tepatnya di Jawa Barat. Aparatur sipil negara digaji dari pajak kita, pajak masyarakat, ya. ASN aparatur sipil negara alih-alih bekerja dengan profesional, dia malah jual beli jabatan. Kemarin kita sudah membahas 12 ASN terjerumus ya dalam kasus jual beli jabatan. Rusaknya sebuah sistem, rusaknya sebuah tubuh lembaga kenegaraan. Itu diawali dari ketidakprofesionalan pekerjanya, ketidakbecusan ASN-nya. Mau bekerja dengan profesional bagaimana? Jabatannya juga ada. Hasil beli, suap penyuap kan. Kita tuh agamanya apa sih? Kalau agama Islam kan jelas, ar-rasyi wal murtasyi, pinar. Yang menyogok dan yang disogok masuk neraka. Kemarin kurang begitu viral. Sekarang kita viralkan lagi yang ini supaya jadi bahan pertimbangan ya, bahan kajian bagi pihak berwajib. Terima kasih pihak inspektorat sudah menindaklanjuti hal seperti ini. Mari kita baca dulu ya berita selanjutnya. Nah, berita 1 ya, 14 ASN tepatnya di Bogor. Ternyata di Bogor ya, diperiksa terkait dugaan jual beli jabatan. Sabtu 11 April 2026. Nah, masih hangat ya. Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika. Cibinong bersatu.com. Inspektorat memeriksa 14 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya, terkait dugaan praktik jual beli jabatan. Proses saat ini masuk tahap investigasi dengan fokus pada pengumpulan fakta dan data. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan penanganan kasus tidak lagi sebatas pembinaan kepegawaian, melainkan pendalaman yang berorientasi pada aspek hukum. Inspektorat saat ini masih melakukan investigasi, pendekatannya lebih kepada mencari fakta dan data secara hukum relevan jika nanti diproses lebih lanjut, ujar Ajat di Cibinong Sabtu. Sebanyak 14 ASN telah dimintai keterangan. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya 12 orang seiring pendalaman dilakukan tim inspektorat. Nah, saat kasus 12 orang ini belum begitu viral. Nah, yang ini kita viralkan lah ya. Biar serius nih pemerintah ya. Menerima ASN dengan kategori profesional, itu bukan sogok menyogok lah. Udah gak zaman sekarang ya, jual beli jabatan. Lanjut ya. Pemeriksaan dilakukan dengan metode cross-check antar keterangan untuk memastikan validitas informasi. Langkah ini penting agar setiap temuan tidak hanya berbasis asumsi, melainkan didukung bukti kuat. Kurang lebih ada 14 ASN yang sudah dimintai keterangan, kemudian dilakukan cross-check satu sama lain. Karena kalau hanya berdasarkan pendapat tanpa bukti, itu menjadi data yang lemah, katanya dikutip dari Antara. Laporan hasil investigasi secara formal masih berada dalam kewenangan inspektorat dan belum disampaikan ke pemerintah daerah. Target penyampaian diperkirakan dalam waktu dekat. Laporan hasil investigasinya belum kami terima. Masih domain inspektorat. Targetnya mungkin Selasa atau Rabu. Sudah bisa disampaikan, ujarnya ya. Status ASN yang diperiksa belum dapat dipastikan karena menunggu hasil resmi investigasi. Penentuan sanksi juga akan diputuskan setelah pemeriksaan rampung. Nanti kita tunggu hasil investigasinya seperti apa, termasuk soal sanksi. Kasus ini mendapat perhatian publik, sehingga pemerintah daerah mendorong proses investigasi berjalan cepat dan transparan. Semakin cepat disampaikan ke publik, semakin terlihat integritas pengelolaan.
ASN di Kabupaten Bogor, kata Ajat. Bupati Bogor, Rudi Susmanto sebelumnya mengerahkan inspektorat menyiapkan laporan kepada aparat penegak hukum agar penanganan kasus tidak berhenti pada ranah administratif, tetapi berlanjut ke proses pidana. Dugaan praktek jual beli jabatan bermula dari oknum ASN yang menawarkan posisi jabatan struktural sejak 2000 kepada sejumlah pegawai sejak 2022 dengan imbalan sejumlah uang yang diberikan secara bertahap. Inspektorat terus mengumpulkan data dan keterangan untuk memastikan validitas temuan sebelum menentukan langkah lanjutan. Tak kicu, ya. Terus lakukan investigasi. Saya sebagai masyarakat lecet ya, masyarakat kecil, masyarakat bawah sangat mendukung tim inspektorat untuk melakukan investigasi secara terstruktur ya, dengan rapih gitu kan. Karena kami membutuhkan gitu pegawai profesional di sekolah-sekolah ya, di desa, di MBG mungkin nanti ke depannya, di kecamatan, di berbagai sektor kepemerintahan, di kepolisian juga ya. Harus orang-orang yang profesional, karena yang kalian tangani ya itu adalah masyarakat, orang, manusia hidup, makhluk hidup, bukan benda mati ya. Jadi harus profesional benar-benar. Dokter apalagi harus profesional, itu lebih wajib, semua wajib profesional lah ya. Kalau suatu bidang tidak diserahkan pada ahlinya maka tunggu kehancurannya. Sama ini ini sangat cocok untuk semua bidang. Kalau tidak diberikan sama ahlinya akan ada kerusakan. Tunggu kerusakannya. Baik pemerintahan, baik guru di sekolah, baik para kontraktor, baik pesantren, baik lembaga, baik gereja. Apapun itu, kalau tidak dipegang sama ahlinya akan ada kerusakan, akan ada kehancuran ya. Negara adidaya ya, berkuasa di dunia tetapi dikepalai oleh Donald Bebek ya. Ini ada kehancurannya jelas ya, baru beberapa hari langsung ada kerusakan. Itu contoh kecil. Nah, kami benar-benar sangat berharap inspektorat menindaklanjut dan memberi hukuman ya. Kalau sudah benar-benar ada temuan, kemudian buktinya udah jelas ya, maka kami berharap bukan hanya hukuman secara administratif, tetapi harus ada hukuman secara nyata juga. Mungkin dipenjarakah atau apa gitu loh, biar ada efek jerah nanti kepada siapapun yang mencoba-coba untuk melakukan praktek jual beli jabatan selanjutnya ya. Nah, alhamdulillah sekarang emang ada kemajuan ya, semenjak Presiden Jokowi ya sudah semakin berkurang itu ya praktek jual beli jabatan, jual beli SK. Tapi masih ada lah segelintir orang, mungkin ini berkurang atau lebih senyap, gak tahu lah. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Oke, bagaimana menurut kalian para netizen terkait kasus jual beli jabatan ya di tubuh ASN? Terima kasih. Baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.